Seorang pria lanjut usia yang mengidap gangguan disfungsi ereksi, kira-kira apakah aman jika ia meminum obat kuat? Karena banyak pria lansia yang khawatir kalau dia minum obat kuat justru dapat berdampak buruk untuk fungsi jantungnya. Di video kali ini kita akan membahas ya bagaimana pendekatan terapi disfungsi ereksi pada pria lansia yang aman supaya fungsi seksualnya bisa normal kembali. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi di segmen Desah, dengar masalah kesehatan. Di mana di segmen ini kita akan membahas pertanyaan yang dikirimkan oleh subscriber saya ke dalam email. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas di konten selanjutnya, silahkan kirimkan pertanyaan kalian ke email andrologibanjarmasin@gmail.com. Oke, langsung saja ya, kita akan membaca emailnya terlebih dahulu. Saya bapak-bapak umur 75 tahun, masih punya istri, badan sehat, cek darah semua oke, kolesterol, asam urat, gula, dan seterusnya. Tensi normal 130/80, masih rutin minum Aspilet anti kolesterol sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Keluhan 1. Susah ereksi. 2. Setelah dapat sedikit dan berhubungan dengan istri, waktu sampai puncak saya tidak ada sperma yang keluar. Jadi nikmatnya kurang sekali. 3. Jadinya gairah menurun. Pertanyaan, 1. Apakah itu gejala normal untuk umur saya? 2. Apakah masih boleh minum obat perangsang? 3. Apakah langkah yang harus dilakukan untuk perbaikan kalau masih bisa diperbaiki? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Bapak untuk kiriman email pertanyaannya. Kita akan membahas pertanyaannya satu demi satu. Pertama, kita akan menjawab terlebih dahulu ya pertanyaan nomor 1, yaitu adalah apakah gejala yang dirasakan Bapak tadi itu normal atau tidak sih sesuai dengan umurnya? Sebetulnya kalau kita berbicara ya, apakah gangguan gejala ereksi itu normal atau tidak? Jawabannya seperti ini. Kalau memang kita ngerasain setiap berhubungan seksual itu menjadi tidak nyaman, ada kendala, susah untuk masuk penisnya, maka sebetulnya kondisi ini bukan merupakan kondisi yang normal. Karena kalau kita berbicara ya, fungsi seksual yang ideal itu adalah penis itu harus bisa keras dan melaksanakan tugasnya hingga ejakulasinya selesai. Pada pria-pria yang merasakan kalau kekerasannya ini mulai turun, sering dia merasakan ya sulit untuk masuk pada kemaluan istri. Bahkan sering juga terjadi ya, belum tuntas sampai ejakulasi, tiba-tiba penisnya sudah kempes. Kalau memang kita merasakan ini dan mengganggu sekali saat berhubungan seksual dengan pasangan, maka sebetulnya kondisi ini bukanlah hal yang normal dan bisa kita maklumi. Bahkan sebaiknya jangan kita sepelekan, karena bisa saja loh sebetulnya disfungsi ereksi ini merupakan penanda awal ada permasalahan di tubuh kita yang tidak bisa kita sepelekan. Memang kondisi gangguan ereksi ini paling banyak ditemui ya pada pria-pria lansia. Tetapi bukan berarti ini merupakan kondisi yang normal dan bisa kita biarkan. Bahkan saya cukup sering loh menemui pria-pria lansia ketika dia bisa menjaga kesehatannya, dia masih bisa untuk berhubungan seksual dengan nyaman dan tenang bahkan tanpa bantuan obat-obatan. Terlebih lagi ya, di sini dia bercerita ada gejala-gejala lain seperti dia bilang kalau sulit spermanya itu keluar sehingga rasa kenikmatannya sedikit. Nah, hati-hati ya, seringkali pada orang yang mengidap gangguan fungsi ereksi, penisnya itu tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Belum ejakulasi udah kempes, atau malah sering terjadi ejakulasi dini. Bisa keluar air mani tetapi cepat sekali. Hal ini disebabkan karena kondisi disfungsi ereksinya yang semakin memberat. Makanya dia sering merasakan kenikmatannya tidak seperti dulu. Apalagi ya Bapak di sini juga bercerita kalau gairahnya menurun. Nah, kalau gairah seksual menurun sudah pasti ya ini mengakibatkan kita rasa ingin berhubungannya pun menjadi tidak optimal. Biasanya apa yang bisa menyebabkan gejala pada Bapak ini kemungkinannya sangat luas ya. Bisa mungkin dari faktor stres, gangguan pembuluh darah. Memang pada kasus ini Bapak bercerita ya dia udah rutin untuk screening pemeriksaan darah seperti tensi, gula, kolesterol, asam urat. Tetapi saran saya ya jangan lupa untuk mengecek ulang secara bertahap, khususnya minimal itu setiap 1 tahun sekali. Karena bisa saja loh ternyata terdapat perubahan. Selain itu juga bisa disebabkan ya mungkin ada gangguan fungsi otot yang mulai menurun atau bahkan gejala dari hormon testosteron yang rendah. Pada pria-pria yang sudah menginjakkan usia di atas 40 tahun sering ditemukan ya hormon testosteronnya ini mulai menurun. Semakin bertambah dekade usia, gejala hormon testosteron ini menjadi semakin nampak karena kadarnya itu menjadi semakin rendah sekali. Makanya pada Bapak ini saran saya ya pertimbangkan juga untuk mengecek hormon testosteron karena di email dia belum ada bercerita apakah sudah pernah mengecekkan hormon testosteron atau belum. Nah, sekarang kita akan menjawab lagi ya pertanyaan yang nomor 2. Apakah boleh pada pria lansia itu meminum obat perangsang? Sebetulnya obat perangsang ini konteksnya cukup luas ya. Mungkin kita samakan persepsi. Kalau obat perangsang ini adalah obat yang gunanya untuk membantu fungsi ereksi alias mungkin sering populer dengan sebutan obat kuat. Nah, apakah aman seorang pria minum obat ereksi? Jawabannya adalah
Tergantung, karena yang namanya obat ereksi, dia masuk ke dalam kategori obat yang keras. Dengan kata lain, tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Ada beberapa kondisi ya, di mana seorang pria tidak boleh minum obat ereksi. Salah satunya ya, pada seorang pria yang dia ada konsumsi obat jantung dengan kandungan nitrat. Kemudian juga harus hati-hati ya, pada pria yang tensinya ini cenderung rendah. Kalau memang dia mengidap kondisi itu, sebaiknya jangan konsumsi obat ereksi, karena ini dapat mengakibatkan gangguan serius di tubuhnya. Kalau di email ini dia bercerita ya, bapaknya ini minum obat Aspilet dan anti kolesterol. Sebetulnya obat-obat tersebut sih masih aman aja diminum berbarengan dengan obat ereksi. Tetapi di sini saya tidak tahu apakah ada obat-obatan lain yang dikonsumsi atau tidak. Dan ingat, obat ereksi itu harus didapatkan setelah melalui pemeriksaan dokter terlebih dahulu. Tidak boleh sembarangan untuk menjaga keamanan tubuh kita. Saya pribadi ya, cukup banyak pasien-pasien berusia lansia di atas 60 tahun yang datang berkonsultasi. Biasanya ketika datang, pasti saya akan melakukan serangkaian pengecekan dulu. Mulai dari bertanya apa saja obat yang diminum, bagaimana tensinya, keluhannya seperti apa. Barulah kalau memang aman diberikan obat ereksi, saya baru mau memberikan obat ereksi. Dan pemberian obatnya pun biasanya saya sesuaikan dosisnya dengan kebutuhan tubuh. Karena saya tidak ingin ya kalau misalnya minum obat justru malah timbul efek samping yang mengganggu. Pengalaman saya pada pria lansia yang meminum obat ereksi asal sesuai indikasi itu responnya cukup baik sekali. Dia merasakan ya kalau fungsi seksualnya ini akan mulai membaik. Bahkan dia juga ada efek-efek ke yang lain seperti kesehatan prostatnya menjadi baik, pembuluh darahnya menjadi stabil, dan jaringan penisnya pun juga akan terjadi perbaikan. Saya paham mungkin banyak ya lansia yang khawatir untuk minum obat ereksi. Namun kita harus paham ya, sejarah awal penemuan obat ereksi awalnya adalah digunakan untuk mengobati pada pasien-pasien yang mengidap kondisi namanya hipertensi pulmonal alias tekanan darah paru-paru yang tinggi. Ternyata ditemukan setelah diberikan obat tersebut yang terjadi adalah fungsi ereksinya membaik. Makanya sebetulnya kalau kita konsumsi obat ereksi asal sesuai dengan indikasi dan arahan dokter, dia relatif aman untuk fungsi jantung, bahkan membantu untuk menormalkan tekanan darah. Namun harus hati-hati ya, mungkin kita sering baca berita ada pria yang minum obat ereksi tiba-tiba dia langsung meninggal. Nah, seringkali penyebabnya dikarenakan dia menggunakan obat-obatan palsu. Jadi ya, banyak sekali obat-obat ereksi yang dia itu tidak memiliki izin BPOM dan dijual secara bebas. Permasalahannya adalah obat-obat tersebut seringkali kita tidak tahu bagaimana kandungannya, apakah aman dikonsumsi atau tidak, atau mungkin jangan-jangan pada pria tersebut ada kondisi yang tidak memperbolehkan minum obat ereksi. Makanya prinsipnya kita harus berhati-hati. Itulah mengapa sangat penting kalau kita mau minum obat ereksi, ketika kita sudah mendapatkan resep dari dokter, kita harus menebusnya di apotik yang resmi agar kita bisa mendapatkan obat yang asli, bukan yang palsu. Lalu harus berhati-hati ya, ada banyak jamu-jamuan dan obat herbal yang mengklaim bebas bahan kimia dan aman dikonsumsi. Nah, sebaiknya kita jangan tergoda ya dengan hal-hal seperti ini. Karena kalau kita berbicara ya, sebetulnya bahan-bahan herbal itu dia tidak mungkin loh bisa membuat penis ereksi secara instan. Kalau misalnya kita minum tiba-tiba ereksi instan, maka besar kemungkinan di dalam kandungan herbal tersebut ada campuran bahan kimia yang tidak dituliskan. Seringkali ada campurannya justru adalah bahan-bahan obat ereksi seperti sildenafil atau bahkan tadalafil. Permasalahannya adalah kandungannya itu seringkali tinggi, bahkan ada campuran obat-obat lain dan zat kimia berbahaya lainnya yang dicampurkan di sana diam-diam. Makanya kita jangan malah merasa aman kalau konsumsi jamu-jamu stamina pria. Memang ada beberapa suplemen dan kandungan herbal yang dia itu aman untuk dikonsumsi dan sifatnya bisa menunjang untuk fungsi seksual. Tetapi biasanya kita harus memilih ya bahannya yang tepat dan pilih dari perusahaan yang terpercaya dan sudah memiliki izin resmi, juga harus sesuai dengan anjuran dokter andrologi. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan membantu saya supaya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada edukasi-edukasi mengenai kesehatan seksual di video selanjutnya. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir ya. Apa langkah yang harus dilakukan untuk perbaikan kalau masih bisa diperbaiki? Nah, untuk pertanyaan apakah masih bisa diperbaiki atau tidak, pada prinsipnya ya, kita harus menangani akar penyebab gangguan ereksi pada bapak ini. Kita perlu untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mencari tahu. Kalau memang ketemu penyebabnya dan bisa kita tangani, maka biasanya fungsi ereksinya ini akan terdapat perbaikan. Yang sering menjadi kendala fungsi ereksi itu menjadi sulit itu adalah dikarenakan akar penyebabnya tidak tertangani atau malah kondisi disfungsi ereksi berat yang dibiarkan lama. Karena kalau gangguan ereksi ini dibiarkan lama, jaringan penisnya ini menjadi semakin rusak. Di samping
samping itu saya mungkin mau bercerita ya, ada satu penyakit yang sebetulnya itu sangat membuat ereksi menjadi sulit terjadi penyembuhan, yaitu adalah penyakit diabetes mellitus alias gula darah tinggi. Pada pasien-pasien saya yang gula darahnya tinggi, kalau gulanya ini tidak dikontrol, maka yang terjadi adalah fungsi ereksinya ini akan semakin sulit membaik. Bahkan sudah saya berikan obat, terapi hormon, ternyata belum membaik juga. Makanya sangat penting ya, kita harus mengontrol gula darah. Sama halnya dengan kolesterol dan juga tekanan darah kita. Biasanya ya, kalau seorang pria mendapatkan terapi, dia melakukan perbaikan pola hidup sehat, seperti berolahraga, makanannya bergizi tinggi, kemudian tidurnya cukup, kurangi stres. Untuk angka penyembuhannya itu akan jauh lebih baik. Makanya di sini saran saya untuk Bapak ya, sangat penting untuk menjaga pola hidup sehatnya. Karena pola hidup sehat ini merupakan salah satu langkah awal untuk kunci memperbaiki ereksi. Biasanya pada pria yang kalau dia pola hidupnya masih jelek, suka ngerokok, minum alkohol, tidurnya kurang, kemudian makannya sembarangan, maka yang terjadi perbaikannya ini menjadi tidak optimal dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, pada Bapak mungkin bisa pertimbangkan ya, dari olahraga yang ringan terlebih dahulu. Boleh mungkin dengan jalan cepat, kemudian latihan ringan kekuatan, ngangkat beban-beban berat, sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita, jangan malah yang overtraining atau terlalu berat. Lalu jangan lupa juga ya pada Bapak untuk mengecek kadar hormon testosteron di tubuhnya. Cara mengeceknya adalah dengan kita melakukan pemeriksaan ke laboratorium yang dia menyediakan fasilitas untuk pengecekan hormon testosteron. Terlebih kalau misalnya ya Bapak ngerasain gejala hormon testosteron yang rendah, seperti badan mudah capek, gairah turun, ereksinya terganggu, emosi kurang stabil, ereksi pagi semakin jarang, maka sebaiknya pertimbangkan sekali ya untuk mengecek hormon testosteronnya, karena itu merupakan indikator awal kalau hormon testosteronnya rendah. Ketika sudah mengecekkan hormon, jangan lupa juga untuk berkonsultasi dengan dokter andrologi untuk dilakukan evaluasi apakah betul hormon testosteronnya ini rendah atau tidak. Kalau memang hormon testosteronnya ini rendah, maka biasanya akan dipertimbangkan untuk menjalani terapi hormon testosteron. Dengan pemberian terapi hormon testosteron, itu akan sangat memiliki manfaat baik untuk kesehatan tubuh, khususnya di fungsi seksual. Jaringan penisnya menjadi membaik, fungsi otak pun dapat bekerja dengan optimal, sehingga gairahnya dapat kembali normal. Di samping itu juga kita harus paham ya, pengobatan disfungsi ereksi ini di era sekarang sudah mulai ada banyak pilihan. Di samping dengan terapi hormon testosteron, pemberian obat-obatan, kemudian juga konseling, juga ada beberapa pendekatan-pendekatan lain yang bisa dipertimbangkan kalau memang gejala fungsi ereksinya itu kurang membaik, seperti terapi gelombang kejut untuk memperbaiki aliran darah penis, hingga terapi regeneratif terbaru seperti dengan pemberian stem cell atau sekretom. Pada prinsipnya untuk terapi ini harus pertimbangkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu untuk dicarikan kira-kira apa penyebabnya dan mana terapi yang terbaik untuk tubuh kita.